Indonesia kembali menjadi sorotan dalam kancah industri pertahanan global setelah Boeing, raksasa dirgantara asal Amerika Serikat, menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama produksi lokal jet tempur F-15EX dengan Indonesia. Tawaran ini datang sebagai bagian dari kelanjutan kesepakatan pembelian 24 unit jet tempur F-15E X Eagle II yang ditandatangani melalui nota kesepahaman MOU pada Agustus 2023. Namun, yang membuat penawaran ini menjadi sorotan bukan sekadar jumlah pesawat yang akan dibeli. Boeing menyatakan komitmennya untuk mendukung produksi lokal hingga 85%, sebuah angka yang sangat ambisius dan belum pernah terjadi dalam sejarah pembelian alutsista Indonesia dari produsen asing. Pada tahun 2023, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani MOU pembelian 24 unit F-5EX dengan Boeing di fasilitas manufaktur mereka di St. Louis, Missouri. Jet tempur ini dirancang sebagai modernisasi dari F-15 Eagle legendaris, namun dengan sistem avionik generasi kelima, radar AESA AN/APG-82, dan kemampuan membawa muatan hingga 13 ton senjata. F-15EX dirancang untuk bertahan di medan tempur intensif dan dapat beroperasi bersama jet tempur generasi kelima seperti F-35. Meskipun tidak mengusung teknologi siluman, stealth, F-15EX dikenal sebagai jet tempur dengan daya angkut senjata paling besar dan fleksibel untuk berbagai misi udara dan serangan darat. Dalam lawatannya ke Jakarta pada April 2025, Presiden Boeing untuk Asia Tenggara, Penny Bird, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan offset hingga 85% jika Indonesia melanjutkan program pembelian F-5EX. Artinya, sebagian besar komponen, suku cadang, bahkan potensi perakitan dan pemeliharaan bisa dilakukan di Indonesia. Boeing menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya mereka mendukung strategi kemandirian pertahanan Indonesia, termasuk program industri dalam negeri (IDKLO) yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini bisa mencakup kerjasama dengan BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk komponen struktur dan perakitan, PT Land Industri untuk sistem avionik dan komunikasi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelatihan sumber daya manusia. Jika benar direalisasikan, Indonesia tidak hanya akan menerima jet tempur canggih, tetapi juga menjadi bagian dari rantai produksi global Boeing, sebuah posisi yang sangat strategis dalam jangka panjang. Indonesia memiliki keinginan kuat untuk memperkuat basis industri pertahanan dalam negeri. Selama ini, pengadaan alutsista seringkali dilakukan dengan sistem beli putus dari luar negeri, tanpa ada proses transfer teknologi yang berarti. Oleh karena itu, tawaran Boeing ini bisa menjadi peluang emas bagi BUMN dan sektor swasta nasional untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan produksi mereka. Dengan keterlibatan langsung dalam manufaktur dan pemeliharaan, maka kebergantungan Indonesia terhadap negara produsen bisa dikurangi secara signifikan. Selain itu, akan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan keahlian teknis, serta pertumbuhan industri pendukung seperti logistik, elektronik, dan bahan komposit. Indonesia saat ini tidak hanya berurusan dengan satu produsen jet tempur. Selain F-15EX dari Amerika Serikat, Indonesia juga sudah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Dassault Rafale dari Prancis. Selain itu, Indonesia juga turut serta dalam proyek KF-21 Boramai
jet tempur generasi 4,5 hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, F-15EX memiliki keunikan tersendiri. Ia adalah pesawat tempur berat, heavy fighter, dengan muatan senjata luar biasa besar, sangat cocok untuk misi patroli udara di wilayah luas seperti Indonesia. Dari sisi teknologi, Rafale lebih ringan dan serbaguna, sedangkan KF-21 masih dalam tahap pengembangan dan baru akan operasional penuh di akhir dekade ini. Jika Boeing benar-benar merealisasikan kerjasama produksi lokal, maka F-15EX bisa menjadi pesawat tempur pertama yang tidak hanya memperkuat TNI AU, tetapi juga memperkuat industri pertahanan nasional secara langsung. Meski tawaran produksi lokal F-15EX dari Boeing terdengar sangat menjanjikan, realisasinya tentu tidak akan mudah. Ada sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi oleh Indonesia sebelum melangkah lebih jauh. Pertama, hingga saat ini status kerjasama masih berupa nota kesepahaman, MOU, belum mencapai tahap kontrak final. Proses pembelian melalui skema Foreign Military Sales (FMS) dari pemerintah Amerika Serikat membutuhkan persetujuan legislatif dan administrasi, termasuk izin ekspor teknologi tertentu yang tergolong sensitif. Kedua, dari sisi pembiayaan, nilai proyek ini diperkirakan mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Ini merupakan angka yang sangat besar dan tentu menuntut perencanaan anggaran yang matang agar tidak mengganggu prioritas belanja sektor lain. Ketiga, kebijakan ekspor Amerika Serikat terhadap teknologi militer canggih cukup ketat. Meskipun Boeing menyampaikan kesiapan untuk melakukan transfer teknologi, belum ada kejelasan sejauh mana akses terhadap sistem kritis seperti avionik, radar, dan perangkat peperangan elektronik akan diberikan kepada Indonesia. Terakhir, ada potensi risiko ketergantungan jangka panjang jika kerjasama produksi hanya mencakup perakitan ringan tanpa alih teknologi yang bermakna. Dalam skenario seperti itu, Indonesia tetap akan bergantung pada Boeing untuk suku cadang, perawatan, dan pembaruan sistem dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semua aspek ini perlu dianalisis dan dinegosiasikan secara cermat agar kerjasama ini benar-benar menguntungkan dan berkelanjutan bagi kemandirian pertahanan nasional. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info strategis lainnya tentang kekuatan militer dan kemajuan teknologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.